Senang bersama. Kenapa sih dia nggak ajak saya ketika senangnya gitu? Kenapa sih ketika kamu sudah senang sekarang saya ini nggak diajak gitu? Kalau susah saya yang diajak. Nggak tahu, mungkin ini salah saya ya, karena saya banyak kekurangan gitu. Walaupun suami saya lebih banyak kurangnya ya. Dia kurang ajar dia. Loh. Tapi sekarang suaminya ada duit ya. Udah seneng gitu. Kayaknya Melda udah bukan level saya lagi ya. Seorang P3K seperti saya mempunyai istri yang jualan sayur. Saya rasa tidak ada kecocokan lagi. Wih, boleh gampar apa gimana nih? Akhirnya suami Melda buka suara, guys. Ini bukan karena saya dilantik, saya memang pengen cerai dari dulu. Buset. Jadi kita masih update kasus Melda Savitri ya, yang dimana dia diceraikan setelah suaminya ini akan dilantik tapi nggak jadi ke P3K ya. Tapi sekarang suaminya udah klarifikasi, guys. Bahkan dia terang-terangan bilang, saya ini pengen cerai dari dulu gitu loh. Tapi belum dilantik aja. Kalau udah dilantik baru cerai gitu. Apa seperti itu ya dia pertanyaan kita ya. Jadi kita masih update ya kasus Melda Savitri, di mana sekarang Melda ini semakin cantik, semakin terang benderang. Insya Allah rezekinya tambah banyak, suami tambah tambah banyak yang menghujat. Seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat dulu ya bagaimana update-nya Mbak Melda ini dengan tutur kata yang baik, diwawancara di mana-mana, sama sekali sepatah kata pun atau sepatah kalimat pun tidak pernah menjelekkan suaminya. Bahkan kalau kita bisa melihat tatapan matanya menyayangkan ya gitu. Karena dia baru tahu alasan dia cerai dari suaminya sendiri gitu loh. Jadi kalau kalian lihat di sini sudah ada dari redaksi ya, dia bilang klarifikasi suami Melda, saya cerai dia bukan karena SKPPPK, tapi kami tidak cocok lagi gitu. Jadi setelah suaminya mendapat jabatan, tipenya bukan Melda lagi nih. Kalau lagi belangsak, tipenya Melda, buset. Tapi tanggapannya Melda mengenai statementnya suaminya ini ya, wah legowo banget guys. Bahkan dia bilang ini salah saya gitu, anjay. Mungkin dia memang merasa seperti itu, saya nggak salahkan dia. Semenjak kami dalam berumah tangga, memang saya pun banyak kekurangan. Serba banyak kekurangan gitu. Mungkin jodoh kami memang sampai di sini aja ya. Takdirnya udah sampai di sini gitu. Cuman yang mengecewakan bagi saya itu, dia meninggalkan saya setelah dia diangkat gitu. Saya kecewanya di situ. Ya, saya senang bersama. Kenapa sih dia nggak ajak saya ketika senangnya gitu? Aduh, sedih banget guys. Kalian lihat nggak? Dengar nggak kalian kata-katanya dia? Saya sedihnya kenapa dia nggak ajak saya waktu dia senangnya gitu. Curahan seorang wanita ya. Kenapa sih kamu nggak ngajak saya ketika saya senang? Walaupun menurut kita senangnya itu nggak seberapa. Tapi kan kita lihat dari Melda ya, dari dia jualan, dia kumpulin 10.000, 5.000, sedikit demi sedikit buat kasih baju baru Kopri waktu pelantikan supaya dia bisa melihat suaminya ini ganteng, gagah waktu dilantik, suaminya senang waktu dilantik. Jadi kesenangan suaminya adalah kebanggaan dia juga. Walaupun mungkin gajinya mungkin nggak sebesar orang-orang di kota ya, karena Melda ini bilang, berapa sih biaya atau berapa sih pendapatan dari suaminya sebelum P3K. Jadi dia bilang sehari itu mungkin bisa 30.000, 50.000, tergantung, kadang ada, kadang nggak ada gitu. Tapi ketika dia mendapatkan kontrak kerja selama 5 tahun, berarti kan per bulannya akan ada duit pasti yang masuk ya. Melda ini nggak pernah minta berapapun biayanya itu, berapapun duit yang masuk dari suami. Tapi yang dia bilang adalah, kenapa sih ketika kamu sudah senang sekarang saya ini nggak diajak gitu? kalau susah saya yang diajak. Ya kan, ini kan, aduh ini sedih banget sih guys. Ini tidak ada satu kata pun memojokkan suaminya ya. Bahkan dia pandai banget menyimpan aib suaminya gitu loh. Kalian nonton ini sedih nggak guys? Sedih coy. Tapi yang anehnya tuh kenapa pas dapat jabatan terus diceraikan? Diceraikan itu yang jadi pertanyaannya tuh. Apa penyebabnya? Penyebabnya di hari Kamis, di tanggal 14 gitu. Beliau pulang dari kerja. Mungkin capek ya kan. Nah, terus pulang, tidak ada kawan nasi di rumah. Tidak ada lauk. Iya, tidak ada lauk. Nah, ini Nazar on juga pertanyaannya. Dia bilang, ini apa sih alasannya kenapa setelah dia dilantik baru kamu diceraikan? Ya mana Melda tahu ya, dia aja bingung ya kenapa setelah dilantik seneng punya gaji tetap dia diceraikan. Dia pun bingung. Itu harusnya kamu tanya sama suaminya gitu. Undang itu suaminya itu, siapa sih JS itu.
Kamu nanya Melda, Melda aja sendiri bingung. Makanya dia bilang, saya nggak tahu, mungkin ini salah saya ya, karena saya banyak kekurangan gitu. Walaupun suami saya lebih banyak kurangnya ya. Dia kurang ajar dia. Lebih tepatnya saya banyak kurangnya. Mungkin saya kurang cantik, kurang perhatian. Tapi suami saya kurang ajar gitu. Buset. Kontrakan orang tua saya yang bayar. Wes. Subuh-subuh saya dari Singkil ke Rimo 1,5 jam naik motor. Nggak dianterin. Suami saya mancing. Mulia dia. Molor melulu dia. Tapi seperti itu ya. Ini pertanyaan itu ya. Karena yang pertanyaan ini kan memang harus ditanyakan ke suaminya, dan suaminya jawab ya karena memang udah tidak ada kecocokan gitu. Jadi ya mungkin suaminya ngerasa cocok ya. Jadi ketika suaminya lagi nggak ada duit, Melda ada duit, cocok nih kita gitu. Tapi sekarang suaminya ada duit ya, udah seneng gitu. Kayaknya Melda udah bukan level saya lagi ya. Seorang P3K seperti saya mempunyai istri yang jualan sayur. Saya rasa tidak ada kecocokan lagi. Seperti itu ya pertanyaan itu ya. Karena banyak banget saksi dari teman-teman nih yang melihat Melda ini memang segitu kerja kerasnya guys. Ini ada salah satunya yang bilang, kakak ini memang sering tidur di teras bengkel. Di teras bengkel guys. Tempat aku kerja di depan pajak Rimo Aceh Singkil. Bilang setiap malam minggu, wih malam minggu bro. Dan malam Rabu ke Rimo perjalanan 1 jam dari Singkil. Berarti memang Melda ini yang diutarakan tuh memang nggak bohong ya. Jadi dia cerita ketika 1,5 jam, mungkin dia pelan-pelan ya. Naik motor malam-malam kan. Dia juga cerita waktu dia datang mau ngambil bahan-bahan buat dijual, tapi memang pedagangnya jam 2 pagi. Biasanya dia nyampe itu sekitar jam 1 atau jam 1.30. Jadi dia memang tiduran atau tunggu di teras-teras di dekat-dekat sana. Dan ini udah ada saksinya guys. Memang dia tidur di teras bengkel tempat aku kerja gitu. Tiap malam minggu. Gak diajak ngapel guys. Malam minggu dia disuruh kerja. Karena ada saksi yang dari TikTok ini ya, dari komenan ini, berarti memang mungkin omongan Melda tidak ada yang dilebih, tidak ada yang dikurangkan. Bahkan dia pun cerita, ini salah saya, mungkin suami saya mungkin capek, baru pulang kerja, lihat di rumah nggak ada nasi, nggak ada lauk, nggak ada bahan, nggak ada pengertian juga, nggak ada adab juga, dia anjir. Emang dia pikir dia yang lapar sendirian gitu. Bahkan di sini Melda pasti udah ngasih penjelasan ya ke suaminya ya, karena dia manggilnya kan Uda gitu. Onde udah jalan ba itu bana. Lia udah cuma buat-buaan. Oh dengar. Persis mirip seperti lirik lagu ini gitu. Jadi Udanya ini dia marah gitu. Melihat anaknya katanya belum makan nasi, tapi kan udah dijelasin ya. Melda ini mungkin jual-jualan gorengan, jajan-jajanan gitu. Jadi anaknya memang nggak makan karena Melda jualan di depan rumah gitu. Tapi ya suaminya mungkin nggak mau mengerti ya. Akhirnya di sana ya merepet-merepet, marah-marahan sampai ditalak 3 cerai gitu. Nah, kalau kalian lihat ada video lamanya Melda dengan sang suami ya. Banyak yang bilang bahwa oh pantas suaminya kayak gini, wataknya kayaknya keras gitu. Ini video lamanya mereka ya. Wih, boleh gampar apa gimana nih? Oh. Coba ulang sekali lagi ya. Ini kayak ini dia marah apa bercanda nih, kita lihat ya. Putu-putu. Dikasih ketek apa mau digampar? Tapi memang di sini terlihat Melda ini cinta gitu sama suaminya. Mungkin suaminya wataknya mungkin keras ya, dari potongan rambutnya kan ala-ala tentara gitu. Terus ya kerjanya memang Satpol PP ya gitu. Di sini Melda senyum-senyum banget, senyum-senyum aja gitu. Karena di komen TikTok ini banyak yang bilang, oh suaminya main tangan ya, keras wataknya ya gitu. Tapi apapun itu watak suami kan Melda yang tahu ya. Yang bahkan Melda pun bukan dia yang minta cerai gitu. Maksudnya suaminya yang bilang dari artikel ini, dia bilang klarifikasinya sudah tidak ada kecocokan lagi gitu. Tapi anak 2 ya. Karena Melda juga bilang ya, dulu dia tuh cantik gitu. Dia kalau nggak salah dia sarjana atau D3 gitu. Kerja juga di toko HP. Kita lihat ada video lama dan foto-foto lamanya Melda waktu dia masih gadis. Dulu sebelum menikah, beliau juga seorang wanita karir gitu. Oh, ini guys. Dia kerja di Oppo ya, di apa namanya? HP-HP gitu ya. Oh, ini dia waktu mudanya guys. Cantik guys. Stylish, cantik, stylish. Oh, sampai menikah pun make up bagus.
Wah, ini dah guys. Nah, ini yang salah satu hal yang menyentuh Let's Go ya. Maksudnya Melda ini, dia tahu dulu tuh dia dibandingkan sekarang dia lebih cantik, lebih gadis, lebih oke lah gitu. Dan kecantikannya ini yang memikat si suaminya ini, si JS ini. Dan sekarang kemungkinan ya, ini dugaan aja ya. Kemungkinan ya kecantikannya perlahan-lahan yang dulu itu memudar. Karena apa? Karena capek. Ngurus anak, ngurus suami. Tapi capeknya dia tidak pernah dia keluhkan gitu. Dan bahkan pengangkatan suaminya yang P3K itu adalah kesenangan untuk suaminya. Dan bahkan dia pun bilang, kenapa sih sekarang saat senang kamu nggak ajak saya? Padahal baru diangkat doang, itu belum dapat duit gitu. Duitnya belum ada, belum kelihatan juga. Tapi Melda pasti udah ngerasa, ini cita-cita suami saya, diangkat dari honorer ke P3K, nanti setelah 5 tahun diangkat mungkin jadi PNS gitu. Dia pasti senang banget. Dan kenapa saat dia senang, saya nggak ada di situ gitu. Dia ceraiin saya, tapi waktu dia susah, saya yang berjuang sama-sama. Karena yang Melda selalu bilang, kita tuh pengen berjuang bersama-sama berdua, susah, senang bareng-bareng. Susahnya doang yang bareng-bareng. Senangnya mungkin ada cewek lain yang mungkin juga, nggak tahu juga ya. Karena suaminya bilang, cari mama tiri ya gitu. Kita bawa mama tiri ya, buset. Kan aneh ya, ini pertanyaan Let's Go ya. Kalau memang pertengkaran mereka dikarenakan sang anak tidak makan pada saat itu, berarti kan suami ini pengennya anaknya diurus dengan baik, dikasih makan dengan baik. Berarti harusnya suaminya ini menceraikan Melda, dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Karena logikanya kan, anak ini nggak makan loh. Saya baru pulang lihat anak ini nggak makan. Kalau gitu, saya aja yang ngurus anak 100%. Saya ceraikan kamu. Kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ini anak saya yang bawa. Tapi nyatanya apa? Anak semuanya kan Melda yang bawa. Berarti urusan cerai-mencerai ini apakah hanya akal-akalan aja? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Pas dibuka, kosong, mejanya, nggak ada makanan, ini saat yang tepat. Aku akan ngomel-ngomel supaya merajuk-merajuk. Supaya kita berantem, saya kamu punya alasan untuk menceraikan kamu. Loh. Karena sebenarnya di luar aku juga udah makan sama teman kerja aku yang cewek juga. Lah, ini pertanyaan Let's Go ya gitu. Apa seperti itu? Ya kan? Menurut Let's Go, mungkin suaminya ini nggak mikir ya, ketidakcocokan mereka sekarang itu mungkin karena faktor ekonomi. Sekarang ekonominya lagi diangkat, derajatnya lagi baru mau diangkat suaminya, otomatis kan komunikasinya baru mulai terbangun. Sayang, aku baru diangkat P3K nih. Mulai aku diangkat, kamu nggak usah jualan lagi ya gitu. Supaya kalau aku pulang, kamu cukup jagain aku sama jagain anak gitu. Pastiin anak udah makan, pastiin kalau aku pulang, di meja udah ada makanan buat kita makan bersama. Tiap bulan aku udah dapat pendapatan tetap nih. Kamu nanti bisa beli bedak gitu. Jangan pakai tepung terigu ya. Kamu udah nggak usah pakai tepung terigu lagi. Aku tahu kok tiap kamu putih-putih kamu pakai tepung terigu kan. Yang penting cantik gitu. Nah, aku udah bisa beliin kamu bedak. Aku bisa beliin kamu gincu, lipstick. Jangan pakai obat merah lagi di bibir kamu ya. Biar mirip-mirip lipstick. Jangan dah gitu. Aku udah bisa kok. Nah, itu lo suami tanggung jawab. Itu lo cowok bro. Jangan baru dapat duit sedikit langsung nggak cocok sama istri. Itu aneh. Selama ini berapa tahun ini lagi susah-susahnya cocok-cocok aja. Ya wajar sekarang menurut Let's Go Melda ini diangkat derajatnya ya, diberikan rezeki yang berlebih oleh Tuhan gitu untuk bisa menafkahi anaknya yang mungkin nanti nggak tahu ya dinafkahin apa nggak sama bapaknya ya, nggak tahu juga ya gitu. Kita lihat ini guys sebelum menikah gitu. Oh cakep, stylish. Nah ini setelah menikah, stylish ibu-ibu sih gitu. Di pasar menangis, lihatlah matanya bengkak. Aduh anaknya dibawa, diusir. Nah ini setelah derajatnya mulai diangkat satu persatu, dibuat stylish seperti gadis dan sebelum bertemu dengan pria sepertimu. Nah Melda ini dia tuh pengen cantik tapi dia bukan pengen cantik untuk orang lain, dia cuma pengen cantik untuk suaminya sendiri gitu. Dan gimana sakit hatinya dia setelah sekarang mendengar kabar klarifikasi suaminya bahwa dia tuh pengen cerai bukan karena diangkat P3K, tapi karena udah nggak cocok lagi gitu. Itu sedih-sedihnya Let's Go sih itu. Apalagi kalau Melda jualan itu kan pasti uang modalnya kan harusnya diputer ya. Uang modal diputer, keuntungannya paling sedikit ya gitu. Tapi sekarang mungkin uang modalnya dia selalu dipakai untuk kebutuhan rumah tangga juga gitu. Ada yang bilang juga di komen-komen maksudnya tidak cocok lagi itu karena dia sudah tidak selevel. Waduh, sama nih pemikirannya. Dan tidak perlu lagi didanai beli baju Polri. Anjas! Mantap. Ada yang bilang juga, ya tidak cocok lagi karena dia merasa sudah naik level. Dan Savitri bukan levelnya lagi. Dan sekarang ya Melda udah
naik levelnya jauh di atas suaminya ya. Dan walaupun Rizko ngerasa ya, ini Rizko perasaan Rizko aja ya, Melda masih cinta banget, tapi kalau udah talak 3, seharusnya sesuai Islam sih nggak bisa balikan ya gitu. Tapi yang namanya cinta guys, gimana guys? Atau juga sih gitu. Semoga kalian berhubungan baiklah sebagai orang tua dari anak-anak kalian gitu. Ya itu dia yang bisa disampaikan tentang kasus kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa kalian kalau mau support Rizko bisa link sahabatnya di bawah atau di super tank aja atau join membership sekali aja guys. Cara untuk menjoin membership adalah caranya seperti ini guys. Buka aplikasi Google Chrome kalian. Copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik terus kebuka deh situs desktopnya, tinggal pencet gabung atau join member ya guys ya. Thank you so much guys. Mantap 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 mantap. Nah, gampang kan? Link membership di bawah itu pakai Google Chrome aja, terus sesuai video tadi gitu. Itu yang bisa disampaikan. Thank you banget atas supportnya teman-teman ya, yang udah jadi membership maupun yang support secara super tank dan juga Saweria. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.